Pak, ini telepon. Saya kira nggak direkod. Ya. Nah, ini contohnya kita punya satu variabel bebas ya. Satu variabel terikat Y dan kemudian variabel independennya atau variabel yang sebagai prediktornya itu kita punya eh, dua variabel X1 dan X2. Kemudian sampelnya itu masing-masing terdiri dari 10. Kemudian pertama itu kan kemarin kita menghitung untuk estimasi beta topinya dulu ya. Nah, beta topi itu rumusnya adalah seperti ini. Beta topi sama dengan X transpose X inverse kali X transpose Y. Berarti yang pertama kita harus mendefinisikan matriks X transpose X terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu bagaimana untuk menyusun eh, bentuk matriks X dan matriks Y-nya. Nah, ini bentuk matriks X-nya seperti ini ya. Bentuk matriks X-nya seperti ini. Jadi, eh, disusunnya itu ke bawah, bukan ke samping ya. Jadi, ini tuh kenapa ditambah satu ini tuh nanti untuk menyediakan space bagi beta 0. Karena kan ketika kita melakukan estimasi nilai beta top itu kita juga ada selain beta 1 beta 2 kita juga akan mengestimasi berapa nilai beta nolnya. Nah, oleh karena itu untuk mengakomodir keperluan mencari beta 0, di sini kita tambahkan satu kolom lagi dengan entry-nya itu adalah satu semua. Di sini untuk yang mulai kolom kedua berarti adalah entry untuk nilai sampel X1 dan kolom yang ketiga itu adalah entry untuk eh, sampel X2. Berarti kalau misal kita punya sejumlah K variabel bebas, berarti matriks X-nya ini berarti kolomnya ada berapa? Ada berapa? Amelia ada berapa matriks X-nya, kolomnya? Kalau barisnya itu kan berarti menyesuaikan jumlah sampelnya ya. Misalkan di sini sejumlah N gitu. Berarti barisnya itu ada N. Karena ini 10, barisnya ada 10. Nah, kalau misalkan kolomnya itu gimana berarti? Misal eh, tadi kan kalau saya punya 2, di sini ada 3. Berarti kalau misal kita buat secara general, kalau misal kolomnya ada K, apa variabel bebasnya ada K, berarti kolom di matriks X-nya berarti berapa ini? Amelia berapa? Plus 1, Pak. K plus 1 ya. Ya. Jadi ukuran matriks untuk matriks X ini adalah barisnya N, kolomnya K plus 1. Berarti N kali K plus 1 ukurannya. Nah, ini adalah untuk matriks X-nya seperti ini. Kemudian matriks Y-nya ya kita buat secara biasa. Seperti ini. Nah, matriks Y-nya seperti ini. Disusunnya sama ke bawah ya. Kemudian selanjutnya kita, untuk menentukan beta topik kan dari depan ini kan kita butuhnya X transpose X ya. Berarti kita susun dulu matriks X transpose X-nya. Nah, eh, berdasarkan buku yang dari Montgomery, bentuk matriks X transpose X-nya itu seperti ini, isi entry-entry-nya. Jadi kalau misal kita mau hitung secara
apa namanya secara manual gitu tanpa menggunakan yang pedoman rumus ini, itu kan berarti nanti kita susun lagi matriks X transpose, baru kemudian kita kalikan antara X dengan X transpose. Nah ini, kalau ini itu adalah untuk bentuk X transpose-nya. Jadi apa namanya barisnya dijadikan kolom. Jadi kalau X transpose-nya ini ada 3 baris dan 10 kolom. Nah, kemudian kalau misal kita mau hitung secara manual, sebelum kita tadi diperlihatkan rumus ini, berarti kan baris 1, ya ya, X transpose X berarti baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, dan seterusnya. Tapi itu kan mungkin akan butuh waktu lama ya. Nah, ini untuk yang lebih singkatnya gitu. Jadi matriks X transpose X itu ternyata entry-entry-nya itu adalah seperti ini. Mulai dari ini adalah kolom 1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti kalau misalkan kita punya matriks yang ini, untuk yang kasus kita ini berarti matriks X transpose X-nya ukurannya berapa kali berapa? 5 kali 5, Pak. 5 kali 5, yakin? Ini kan matriks X-nya berarti, sebentar. Matriks X-nya itu ukuran matriks X. Itu kan ini berarti berapa ini? 10 baris kali 10 baris 3 kolom. Berarti ukuran matriks X transpose-nya itu kan berarti 3 baris 10 kolom gini ya. Nah, berarti kalau matriks X transpose kali X berarti 10 kali hasilnya berapa? 10 ya, Pak. 10 kolom. X transpose X 3 kali 3, Pak. 3 kali 3 ya. Berarti di sini X transpose X transpose X itu sama dengan apa? Matriks yang berukuran 3 kali 3. Nah, berarti di sini untuk ini kan bentuk umumnya. Berarti kalau untuk bentuk yang kasus kita itu berarti cuma sampai sini ya. N sigma XI1 berarti maksudnya jumlahan dari semua sampel di X1, kemudian jumlahan dari semua sampel di X2, kemudian yang ke bawah ini juga sama ya, yang sama dengan yang ini. Ini sigma sampel X1, kemudian bawahnya lagi ini ada sigma sampel X2, kemudian yang ini tuh maksudnya sigma X1, jumlahan dari sampel di X1 yang sebelumnya dikuadratkan, kemudian jumlahan sampel X1 kali X2. Nah, jelasnya seperti ini. Seperti ini. Untuk X transpose X pada kasus kita ya. Kalau yang kolomnya ini, yang diagonalnya itu berarti perkalian masing-masing sampelnya. Jadi kalau misal ini diagonal yang ini kan berarti X1 kuadrat, yang ini X2 kuadrat. Kemudian kalau yang baris pertama itu jumlahan masing-masingnya ya, masing-masing sampel pada variabel yang sama gitu. Ini jumlahan untuk variabel 1, ini untuk variabel 2, ke bawahnya juga sama. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita
tahu entry-entry untuk calon entry untuk matriks X transpose X, berarti kita tinggal ini ya, hitung berapa sigma X1, XI1-nya, XI2, dan seterusnya gitu kan. Nah, agar lebih mudah, kalian berarti buat dulu dalam buat suatu tabel, yang tabel itu tuh nanti mengakomodir ini semua ya, nilai sigma-sigma ini semua. Jadi jumlah tabel, bentuk tabelnya tuh kira-kira nanti seperti ini. Jadi kita lihat ya di sini. Ini kan berarti Y. Y itu kan ya apa namanya? Mungkin nanti ini akan kepake ya, yang X1Y, X2Y itu akan kepake. Tapi untuk X transpose, untuk keperluan matriks yang X transpose X ini, berarti pertama kita perlu sigma XI. Sigma XI berarti ini masing-masing sigma X1 ini untuk sigma X2-nya. Kemudian ini maksudnya 3000 ya, bukan koma desimal. Jadi koma di sini itu maksudnya ribuan ya, separator untuk ribuan, bukan desimal. Nah ini pertama kita buat jumlahan untuk X1, jumlahan X2, kemudian sampel X1 dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan, sampel X2 dikuadratkan, kita jumlahkan, hasilnya 2 juta, 2.100.000 sekian. Kemudian sampel X1 dan X2 dikalikan ya. Nah ini berarti untuk keperluan menghitung entry untuk matriks X transpose X itu hanya sampai segini. Cukup segini dulu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini, kita kan perlunya kan berarti ini ya. Saya blok kuning. Kemudian dari sini berarti kita peroleh nilai entry untuk X transpose X-nya. Jadi seperti ini, X transpose X-nya. N-nya 10, kemudian sigma X1-nya 83, X2-nya 3737, sigma X1-nya 83 juga di sini. Kemudian X1 kuadrat 825, X2 kuadrat, X1 kali X2-nya, sigmanya itu 38.244. Dan yang terakhir, sigma X2 kuadratnya itu 2.102.325. Seperti ini. Kemudian, setelah kita peroleh matriks ini, X transpose X-nya, kemudian kita inverskan. Tahu ya caranya nginverskan matriks 3 kali 3 atau N kali N gitu, tahu ya caranya? Ada berapa cara yang sudah kalian pelajari? Coba. Adinda Aulia, ada berapa cara yang sudah dipelajari? Dua, Pak. Ya, yang pertama menggunakan yang apa? Yang determinan itu ya. Iya. Yang seperdeterminan X kali join-nya itu kan. Nah, atau yang kedua pakai yang ini yang matriks identitas itu kan. Yang nanti dibalik ini kanan kita beri identitas, kemudian dibalik identitasnya yang jadi di kiri dilakukan dengan serangkaian OBE gitu kan. Nah, tapi nanti kalau untuk kuis atau untuk ujian,
saya rasa kalau kalian saya perintahkan untuk hitung inverse-nya mungkin terlalu lama ya. Jadi mungkin nanti inverse-nya sudah saya sediakan. Jadi kalian nanti tinggal melengkapi langkah-langkah selanjutnya begitu. Nah, dari sini kita peroleh nilai X transpose X inverse-nya itu adalah bentar saya kopikan. Sekian nilai untuk X transpose X-nya. Nah, setelah kita peroleh X transpose X-nya, berarti yang kedua itu adalah kita cari ini kan, cari nilai X transpose Y-nya ya. Berarti nah ini selanjutnya untuk matriks X transpose Y-nya itu diperoleh dari ini bentuk. Jadi bentuk matriks X transpose Y-nya itu seperti ini. Ada satu kolom, kemudian barisnya itu ada berapa ini? Ada K+1 ya, K+1 baris ya. Iya kan? Berarti kalau kita punya dua variabel bebas, berarti kan ada 3 baris. Baris pertama itu isinya sigma Y, baris kedua itu isinya sigma X1 kali Y, dan baris kedua itu isinya sigma X2 kali Y. Nah, kemudian selanjutnya, berarti kan untuk menghitung X transpose Y itu kita butuh nilai sigma Y. Nah, di sini sigma Y 199. Kemudian sigma X1 kali Y. Nah, ini kita buat lagi sigma X1 kali Y. Masing-masing sampel yang berpadanan dikalikan, kemudian dijumlahkan. Hasilnya 1906. Kemudian yang kedua kita butuh sigma X2Y. X2Y ini. Hasilnya 91.351. Nah, kemudian di sini berarti gini ya, X transpose Y-nya ini ya. Jadi kalau dari sini setelah sampai langkah-langkah ini berarti kesimpulan yang kita ambil itu adalah bahwa ketika kita akan melakukan perhitungan secara manual itu sebaiknya kita buat tabel ini dulu ya. Kita buat tabel ini dulu biar ketika matriksnya udah siap kita tinggal masukkan entry-entry-nya dulu, bukan bentuk matriksnya, membentuk matriksnya dulu baru bikin tabelnya gitu. Jadi akan lebih mudah kalau kita buat tabelnya dulu, nanti kita di bawah ini kita peroleh nilai-nilainya. Kemudian selanjutnya nanti tinggal kita masukkan X transpose X ya. Nah, tadi apa rumusnya? Masukkan yang bersesuaian. Kemudian X transpose Y-nya apa rumusnya? Masukkan yang bersesuaian. Nah, kemudian setelah kita peroleh X transpose X inverse dan X transpose Y, kita tinggal kalikan untuk memperoleh nilai betanya kan. Nah, di sini hasil perkaliannya itu adalah ini. Ini hasil perkaliannya. Hasil setelah dikalikan itu ternyata hasilnya itu adalah nilai beta 0 topinya itu 5,1162. Beta 1-nya 1,2944, beta 2 topinya 0,0108. Biasanya hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan di SPSS atau di software-software statistik yang lain itu akan ada perbedaan ya, perbedaan di desimalnya biasanya. Itu karena yang menyebabkan perbedaan itu bukan karena perhitungan kita salah, tapi karena
desimal yang digunakan gitu. Jadi kan kalau misal kayak kita itu kan hitung manual kan desimal yang digunakan kan terbatas gitu. Misal kita tentukan hanya 4 angka di belakang koma lah taruhlah misal. Nah, kalau di software itu kan dia desimalnya itu kan mungkin bisa dibaca sampai 10 sampai 20 gitu. Nah, ketika apa namanya di hasil perkaliannya tentu saja kan nanti akan menghasilkan nilai desimal yang berbeda gitu. Tapi biasanya dua desimal pertama itu sama ya. Angka satuannya sama yang di depan ini, depan desimalnya itu sama. Terus yang di belakang desimal itu biasanya nanti yang sama itu di dua desimal. Yang mulai beda itu biasanya di desimal ketiganya. Seperti itu. Sampai sini jelas? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang X transpose Y tadi itu gimana, Pak? Cara dapat matriks yang ini kayak? Ini. Ya, sesuai aturan yang dari buku Bapak bilang. Ya ini kan X transpose Y untuk secara general kan ini. Nilainya ini. Nah, kemudian kalau kita ini kan untuk kalau kita punya variabel bebasnya itu sejumlah K ya. Nah, sedangkan kalau yang di kasus kita itu kan kita variabel bebasnya hanya ada dua ya, X1 dan X2. Berarti sigma sigma XY-nya itu berhenti di X2 kan, sampai sigma X2 kan. Berarti yang pertama ini sigma Y, kemudian yang kedua itu sigma X1 Y ini. Yang ketiga itu sigma X2Y untuk masing-masing I ya. Ini nanti kalian lengkapi sendiri sigma I sampai N YI, sigma I sampai N XI1 YI1, sigma I sampai N XI2 YI2 begitu. Nah, kemudian nilai-nilai ini kita peroleh dari tabel yang ini tadi yang kita susun secara manual. Ini X1Y, X2Y. Begitu Sahat. Pak, siapa? Ya. Ya. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kemarin itu kan setelah kita menghitung nilai beta topinya itu selanjutnya kita melakukan ini ya membentuk tabel analisis varian untuk keperluan uji hipotesis yang meliputi uji F dan uji T. Nah, kemudian berarti kita selanjutnya itu kalau mengacu pada yang pertemuan ke-9, yang file pertemuan ke-9, kita yang kedua itu adalah menghitung JKT. JKT ini rumusnya. Nah, untuk J-nya itu adalah ini matriks 1 kali 1 transpos. Berarti kalau begitu, sebentar. Kita hitung untuk ini ya. Kalian udah diajari R kan ya? Udah ya. Coba sekarang kalian hitung ini. Pakai R aja, Y transpos Y. Kita cari bersama-sama untuk menentukan nilai JKT-nya. Ini ya, Y transpos Y. Untuk Y-nya itu pakai yang ini. Sebentar, datanya saya kirim ke grup ya, biar kalian mudah untuk mengkopinya.
Udah masuk ya datanya ya? Eh, ini saya juga akan coba menghitung untuk Y transpos Y-nya. Sebenarnya kalau kita menghitung, bentar. Kalau kita menghitung Y transpos Y itu kita menghitung apa sih sebenarnya? Y-nya itu kan bentuknya seperti ini. Y transposnya kan berarti ke sini ya. Iya benar. Berarti menghitung apa? Sama dengan menghitung apa? Y transpos Y itu menghitung apa? Kalau Y transpos itu kan berarti, bentar. Y transpos itu ukurannya berapa? Matriks atau vektor Y transpos itu ukurannya berapa? 1 kali 10. Berapa? 1 kali 10, Pak. 1 kali 10 kan? Hmm. Ini. Kalau Y-nya itu 10 kali 1. 10 kali 1 kan? Hmm. 10 baris 1 kolom. Berarti kalau Y transpos Y itu nilainya skalar kan? Bukan, maksudnya ada satu nilai tunggal kan? Enggak yang dalam bentuk matriks atau vektor gitu kan? Berarti kalau gitu kita cari Y transpos Y itu ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan apa?
Coba kira-kira ekivalen dengan apa? Matriks identitas ya, Pak? Tuh, Enggak ya? matriks identitas. Ya enggak dong. Matriks identitas kan tadi kan saya bilang Y transpos Y itu hasilnya tuh satu bilangan gitu, bukan matrik atau vektor gitu. Jadi Y transpos Y itu satu bilangan, misalkan C gitu. Nah, C ini tuh ekivalen dengan apa? Saya perlihatkan di Excel ya. Bentar. Nah, ini. Udah kelihatan belum? Ya, Pak. Nah, ini. Ini kita Y-nya. Sebentar. Nah, di sini. Ini Y transpos. Ini Y-nya. Sigma Berarti Y kan kuadrat nggak sih, Pak? Y transpos Y itu kan berarti kan ini langsung kali ini kan? Iya nggak? Berarti itu sama dengan apa? Ekivalen dengan apa? Sigma Y Y kuadrat kuadrat, nggak Pak. sih? Nah, iya itu maksudnya. Ya kalian harus harus ini ya, harus apa? Harus paham ya. Berarti ini sama dengan sigma YI kuadrat ya. Sigma YI kuadrat. Berarti sebentar. Berarti kalau gitu kita tambah satu kolom baru lagi ya. Y kuadrat gini kan. Hasilnya Y kuadrat itu 451. Berarti ini saya hapus sama dengan 451. Kemudian YC transpos T. Kita buka yang pertemuan 9. Y transpos JT. Nah ini. Seper N Y transpos J kali Y itu nilainya ekivalen dengan seper N kali sigma YI dikuadratkan. Berarti kemudian di sini sigma YI-nya itu kan tadi 199 ya. Berarti dikuadratkan. Kemudian dibagi seper N kali sigma YI. Sebentar. Harusnya nggak seperti ini. Bukan. Y transpos Y-nya itu kan tadi nilainya berapa? 4. Oh iya ya, 451
Yang ini adalah nilai untuk yang ini ya, yang 1/n Y transpos kali J kali Y. Berarti 451 dikurangi 3967,27. Hasilnya 549. Desimalnya berapa ini? Lima 549,38. CKT-nya ini. Kemudian yang selanjutnya itu kita hitung CKS. CKS itu sama dengan ini. Y transpos Y kali beta transpos X transpos Y. Berarti CKS sama dengan Y transpos Y-nya tadi 4517 dikurangi beta X transpos Y-nya tadi berapa? Ini ya. Berarti ini ditranspos dikali ini. Hasilnya berarti beta sama tambah 1 sama 5,1162 1,2944 0,0108. Jadi kalau beta transpos jumlah kolomnya berapa ini? 3 ya? Jumlah kolomnya 3 atau 1? 3. 3 ya. Nah, beta transpos. Beta transposnya sekian. Kemudian tadi kita cari untuk ini ya, X transpos Y-nya ini. Berarti X trans Y sama dengan matriks C 199 1906 91351. Engkolnya 3. Oh, engkolnya 1. Hasilnya ini 44
471. Berarti kita masukkan 4471. Ketemunya 46. Berarti JKS, JKT satunya lagi itu selanjutnya berarti JKR ya. JKR kan bisa langsung JKT dikurangi JKS. Berarti sama dengan oh JKT nih JKT. Sorry. 549,38 dikurangi 46. Hasilnya 503,38. Ini untuk JKT, JKS, dan JKR ya. Nah, setelah itu berarti kita bentuk untuk yang ini. Tabel analisis variansinya dulu, baru setelah itu kita lakukan uji hipotesisnya. Nah, di sini berarti untuk regresi derajat bebasnya berapa ini? Sumber untuk yang regresi derajat bebasnya berapa? K. K-nya tadi kita punya berapa? Rizky Aziz, derajat bebasnya berapa ini? Ya, Pak. Berapa? K itu ambil dari yang X tadi apa Y, Pak? K itu kan apa tadi definisinya? Banyaknya variabel bebas. Berarti berapa? Oh, itu 3, Pak. 3. Benar 3? Coba cek. Risnaldi berapa? Kalau Risnaldi 3 nggak? Iya. Iya, 3. K-nya variabel bebas kita punya berapa sih? Ini kan? 2. 3 itu kalau sama variabel terikatnya. 4, Pak. 2. Variabel bebasnya 2. Ardi, berapa variabel bebasnya? Benar 2 atau 3? Ya, 2, Pak. K. Berarti K-nya 2 atau 3? 2. 2 ya. 2 ya. Derajat bebasnya 2 untuk yang regresi ya. Nah, untuk yang error itu derajat bebasnya N min K min 1 berarti berapa? N-nya tadi kita punya 10, K-nya 2 dikurangi 1. Sama dengan 7. Betul ya? 7 ya. Berarti derajat bebas errornya kita punya 7. Nah, derajat bebas totalnya N min 1. 9. Ini. Kemudian jumlah kuadratnya tadi kan kita sudah hitung, berarti tinggal dikopas saja CKR. CKR tadi di sini 503,38. Jumlah kuadrat error itu sama dengan CKS, jumlah kuadrat sesatan. 46 dengan CKT-nya 549,38. Seperti ini. Kemudian kita hitung kuadrat totalnya. Kuadrat total regresi sama dengan JKR per K. Berapa ini? 503,38 bagi 2. 251,69. Kemudian di sini kuadrat total
untuk sesatan atau errornya itu berarti 46 dibagi 7. 6,57. 57. Yang ini tidak ada. Berarti nilai F hitungnya KTR plus per KTS. Untuk F0-nya berarti sama dengan 251,69 dibagi 6,57. Berapa ini hasilnya? Hasilnya 38,31. 38,31. Untuk F tabelnya coba kalian yang cari. Kita pakai alfanya 0,05 ya, 5% alfanya. Berarti ini nilai F tabelnya itu adalah ini. F alfa dengan derajat bebas pertamanya itu K, derajat bebas keduanya itu ini N min K min 1. Berarti kalian cari di tabel distribusi F 0,05 cari nilai kuantilnya ya. V1-nya itu sama dengan K, berat K-nya 2, V2-nya N min K min 17. Coba cari berapa hasilnya. Coba kalau nanti kita cek. Berapa? Yang kita pakai yang 0,05 atau yang 4, berapa itu tadi? Yang ini. Pakainya yang 4,737 atau yang 0,0516? Coba berapa? 4,74 Pak di tabel F. 4,74 ya. Berarti yang ini berarti ya 4737 ini. Berarti kalau kalian mau mencarinya di R, kalau untuk kuantil F ya, misal kalian 0,05 berarti kalian inputkannya itu 0,95. Karena kan tabelnya itu kadang ada yang dihitungnya dari kanan atau dari sisi kiri distribusi itu. Tergantung aturan dari masing-masing buku atau masing-masing softwarenya gitu. Nah, kalau di R itu berarti dia ngitungnya yang dari kanan. Iya. Berarti yang pakai yang ini ya, Sahat ya? 4,74 ya? Sahat? Iya Pak, ya di tabel F-nya. 4,74. Ya, 4,74. Berarti kemudian kita susun sekarang uji hipotesisnya. Hipotesisnya berarti di sini. Uji F. Itu pertama kita tulis hipotesisnya dulu.
Hipotesisnya berarti ini sampai B berapa? Sampai B2 aja ya. Nah, kemudian kita tulis tingkat signifikansinya. Yang ketiga baru statistik uji. Tingkat signifikansi kan tadi kita pakai alfanya 5%. Alfa sama dengan 5%. Statistik ujinya berarti kita langsung ini tulis karena kita tadi sebelumnya sudah ngitung. Berarti kita tinggal langsung ditulis saja seperti ini. F0-nya berapa? Sama dengan F0 itu maksudnya F hitung berarti ya. Kemudian F tabel. F tabelnya itu tadi ini. Kemudian kriteria penolakan kita tulis kriteria penolakannya. Seperti ini, kemudian keputusan dan kesimpulannya. Keputusannya itu berarti H0 diterima atau ditolak ini. Haikal, keputusannya H0 diterima atau ditolak? Dengan hasil yang seperti ini. Ditolak, Pak. Alasannya? Karena F0 lebih besar daripada F itu, Pak. Tabelnya ya? Oh Iya, iya, Pak. ditulis di sini. Nah, berarti menolak H0 pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%, keputusan yang di putusan. Yang enak gimana kata-katanya? Pada tingkat signifikansi alfa 5%, begini, H0 ditolak karena F0 lebih besar dari F tabel. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah kesimpulan yang diperoleh adalah model regresi cocok gitu ya. Nah, ini adalah untuk yang uji F-nya, uji signifikansi model regresi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah uji signifikansi parameter, uji T. Uji T ini seperti ini.
hipotesisnya itu berarti tingkat signifikansi. Ini ya. Nah, kemudian untuk statistik ujinya berarti kita punya berapa statistik uji? Senditya punya berapa statistik uji? Untuk yang uji ini, uji signifikansi parameter pada contoh kasus yang sedang kita bahas ini. Berapa, Senditya? Satu? Apakah satu saja? Coba. Muhammad Rafka, berapa? Kita punya teh hitungnya berapa? Untuk kasus yang kita ya, bukan untuk secara general. Maaf Untuk Pak, yang kasus kita aja. saya baru dari kamar mandi, jadi Oh iya, iya. tidak mengikuti. Oke. Risnaldi berapa, Risnaldi? Kira-kira. Menurut kamu berapa? Kita akan punya berapa teh hitung gitu untuk digunakan sebagai statistik uji. Apakah hanya satu? Mungkin 2, Pak. Apa saja? Teh hitung untuk apa dan apa? Dua sudah benar, jawabannya sudah benar 2. Kita punya dua teh hitung gitu ya, punya 2 nilai teh hitung. Nah, 2-nya itu apa aja gitu. Teh hitung pertama itu untuk apa, teh hitung keduanya itu untuk yang apa gitu. Coba Fitian Hanif, tolong Risnaldi dibantu. Sudah betul ada dua teh hitung untuk statistik ujinya gitu. Nah, 2 itu berarti teh hitung apa saja? Teh hitung untuk apa dan untuk apa? Fitian, Iya, Pak. teh hitungnya berarti teh hitung yang pertama itu teh hitung untuk apa? Izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin untuk uji T hitung hipotesis sama tingkat signifikansi begitu. Oh, kurang tepat ya. Jadi yang betul itu teh hitung untuk beta 1 dan teh hitung untuk beta 2. Ya kan kita lihat hipotesisnya. Hipotesisnya kan beta J sama dengan 0, beta J tidak sama dengan 0. Sedangkan J-nya di sini kita punya berapa? Punya 2 kan? Iya, Pak.
beta 1 itu untuk variabel bebas X1, beta 2 untuk variabel bebas X2. Berarti kan nanti kita akan punya dua T hitung. T hitung untuk beta 1 dan T hitung untuk beta 2. Begitu kan? Nah, ini yang berarti kita bikin subbab J untuk beta 1. Berarti kalau kita punya 5 variabel bebas, kita punya berapa nilai statistik uji, Risnaldi? Kalau variabel bebasnya kita punya 5. 4, Pak. 5 apa 4? Apa 6? 5, Pak. 5. Yakin ya? Iya, Pak. 5. Ya kan T hitung itu berarti sejumlah variabel bebas kita tuh ada berapa gitu ya. T hitung beta 1 di sini kan. Nah, T hitung beta 1 itu sama dengan beta 1 topi. Beta 1 topi itu adalah nilai beta 1 hasil estimasi yang kita peroleh itu tadi. Dibagi dengan SE beta 1 topi. Nah, ini dibagi dengan nilai standar errornya. SE gini. Nah, coba saya minta tolong dibantu hitung yang ininya ya. Yang cari nilai X transpose X inverse kali S kuadrat. Dengan S kuadrat adalah nilai variansi dari variabel Y. Pakai data yang tadi sudah saya kirim itu. X, sebentar. Ini harusnya bukan variabel, bukan dari variabel Y. Sebentar. X transpose X-nya itu berarti kan tadi kita punya ini ya. X transpose X inverse. Nah, ini. Kemudian X transpose X inverse kali S kuadrat. Apakah benar? Ini saya masih kemarin tuh masih agak ragu-ragu ini S kuadratnya itu apakah S kuadrat untuk variabel Y atau S kuadrat untuk yang variabel X yang bersesuaian dengan beta J. Ya, sementara kita coba dulu dengan yang S kuadrat untuk variabel Y ya. Kalau misal nanti ternyata dengan perhitungan SPSS berbeda, berarti ini akan saya cross check ulang. Cara saya tandai dulu. Berarti kalau S kuadrat variabel Y-nya
61,042. Minta tolong di ini dihitungkan hasilnya berapa. Nanti kan tinggal kalau mencari S kuadratnya S kuadrat beta 1 berarti ini tinggal 61,042 dikalikan dengan 0,0161. Kenapa langsung seperti itu? Ada yang tahu nggak? Kemarin itu kan di sini untuk yang oh iya benar. Ya jadi kalau untuk yang varian dari beta 1 berarti kalian kalikan nilai S kuadratnya ini dengan nilai pada baris 2 kolom 2. Karena kan ini var beta top ini kan bentuknya matriks ya nanti ya. Matriks ukurannya 3x3. Nah, yang diagonal-diagonalnya ini adalah nilai variansinya. Ini yang diagonal pertama itu nanti variansi untuk beta 0, kemudian yang diagonal yang baris 2 kolom 2 itu beta 1, baris 3 kolom 3 itu untuk beta 2. Sedangkan yang samping-sampingnya ini itu nanti adalah nilai kovariansi ya. Kovariansi antara misal beta 0 dengan beta 1 atau beta 1 dengan beta 0 gitu. Berarti di sini beta 1 topinya tadi kita punya 1,2944. 1,2944 dibagi berapa ini hasilnya? Yang SE beta 1-nya berarti berapa? 0,982. 0,982. 0,982. Ya, ini ya. Berarti kan 61,042 dikali 0,0161. 0,982. SE kan akarnya, berarti ini di akar dulu. Kan kita butuhnya akarnya, SE-nya. Tadi kan 0,982 itu kan nilai variansinya kan? 0,982 di akar. 0,9909 ya? Iya, Pak. 9909 gini. Nah, hasilnya itu berarti akan sama dengan 1,2944 dibagi 0,9909. 1,306. 1,306. Kemudian untuk yang beta 2-nya berarti ya tinggal menyesuaikan ya. Coba dicari untuk yang T hitung beta 2-nya berapa? Beta 2 tadi ini 0,0108
dibagi nilai SE-nya. Berarti ini dikalikan dengan ini, kemudian diakarkan. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kenapa hanya satu angka, hanya 3,105 doang Pak? Kan kita kan tujuannya itu untuk mencari nilai varian standar error kan, standar error dari beta 2. Nah, standar error beta 2 itu diperoleh dari akar varian beta 2 kan berarti. Yang ini kan rumus awalnya kita punya ini. Nah, berarti agar kita tahu nilai akarnya berapa, kita kan juga harus tahu juga kan nilai varian beta 2, apa beta 2-nya, beta 2 topinya. Sedangkan rumus varian dari beta yang secara umum. Jadi kan kita kan pada model regresi itu kan punya beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 gitu kan. Nah, untuk rumus umum varian dari beta topinya itu adalah seperti ini. Rafka, rumus umumnya ini kemudian dikalikan dengan S kuadrat kan. X transpose X inverse kali S kuadrat. S kuadratnya ini. Berarti kan sama dengan seperti ini ya. Sebentar, ini saya geser. Nah, kita punya X transpose X inverse-nya ini, S kuadratnya kita punya ini ya. Berarti kan tinggal dikalikan X transpose X inverse kali S kuadrat. Nanti kan kita ketemu bentuk matriksnya juga 3 kali 3 kan. Karena kan ini perkalian matriks 3 kali 3 dengan skalar. Berarti kan ukurannya tetap sama, ukurannya 3 kali 3. Nah, sedangkan dari nanti matriks yang kita peroleh ini, matriks var beta topi ini kan kita tidak butuh semua nilai yang ada di dalam titik-titiknya itu kan. Kita butuhnya itu kan hanya nilai dari varian beta 2 topi yang itu termuat dalam matriks varian beta topi begitu kan. Nah, berarti kita kalau kita tidak ingin terlalu ribet panjang-panjang ngitung semuanya, ya kita cukup hitung yang diagonalnya aja kan. Kalau kalian ingat di statistika dasar mungkin ya, kalau multivariat itu, kalau kita hitung untuk yang variabelnya lebih dari satu, nilai variansinya itu kan matriks dari variansi beta topinya itu kan isinya itu selain variansi itu juga ada kovariansi gitu. Jadi yang diagonal utamanya itu nanti adalah variansi, yang diagonal samping-sampingnya ini, yang di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utamanya itu adalah nilai kovariansinya. Seperti ini saya ilustrasikan biar kalian jelas. Kovariansi dari X1, X2. Oh, maaf. Bukan.
Ingat nggak yang ini? Matriks varian kovarian. Masih ingat, Rafka? Masih, Pak. Ya. Kemudian di sini kovarian beta 1, beta 0 dengan beta 0. Nah, kamu perhatikan diagonalnya ya. Kita kan tadi butuhnya hanya nilai variannya saja. Kita tidak butuh nilai kovariannya. Nah, kalau dari sini kovarian beta 1 dengan beta 1 itu sama dengan apa? Varian, Pak. Dengan varian kan? Nah, berarti makanya itu tadi saya bilang di depan itu, kalian cukup hitung di bagian diagonal-diagonalnya saja gitu. Apa namanya? Misalkan tadi butuh untuk yang SE beta 1, berarti kan kalian hanya butuh yang ini kan, kovarian beta 1 dengan beta 1 atau varian beta 1 gitu. Nah, varian beta 1 itu berarti diperoleh dari baris kedua, kolom kedua dari matriks X transpose X inverse dikali dengan S kuadratnya kan. Begitu. Nah, kemudian juga misal kita butuh yang selanjutnya ini untuk yang beta 2. Beta 2 itu kan SE beta 2. SE beta 2 akar varian beta 2. Di sini varian beta 2 itu ada di baris ketiga, kolom ketiga. Berarti untuk memperolehnya, kita tinggal kalikan aja baris ketiga, kolom ketiga dari matriks ini, X transpose X inverse ini dengan nilai S kuadratnya itu tadi, 61,04. Begitu. Jelas, Rafka? Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ini untuk yang lain juga ya. Jadi bukan hanya untuk penjelasan untuk Rafka saja. Nah, kalau di sini berarti SE beta 2-nya berapa ini? Berarti akar 61,042 dikali 3,105 kali 10 pangkat min 6. 0,0138. Benar nggak hasilnya segitu? Kemudian dibagi hasilnya 0,7826. Betul nggak hasilnya segini? Ada yang nyoba hitung juga tadi? Beda sedikit sih, Pak. Ya, tapi apa? Iya, masih sama. Masih sama ya? Ya, Iya. segini berarti ya. Kita hitung beta 2. Ini saya hapus ya. Atau jangan dihapus ini. Nah, kemudian setelah statistik uji, kita tentukan kriteria penolakan. Kriteria penolakan. Halnya ditolak jika nilai mutlak dari T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, dengan T tabelnya itu T1 min alfa per 2 N min K min 1. Berapa ini T tabelnya? Berarti T 0,975 ya. N min K min 1. N min K min 1 tadi berapa? 7.
Bentar. T7. Hasilnya yang ini ya, yang 0,97. Yang 2,364 berarti. 2,364. 2,364. Pesan dan kesimpulan. Berarti kalau begini, keputusannya itu adalah alfa 5% H0 ditolak karena T hitung H0 diterima. H0 diterima karena T hitung beta 1 kurang dari ini. Kesimpulannya kira-kira seperti ini. Ini, tapi saya itu masih ragu-ragu untuk yang nilai S kuadratnya ini tadi. Itu apakah benar S kuadratnya itu adalah S kuadrat untuk Y atau bukan? Nanti saya coba buka lagi bukunya. Sekarang kita coba masuk ke SPSS ya. Untuk yang SPSS datanya kita samakan dengan yang tadi agar kita bisa memperoleh perbandingan hitung manual dan hitung tabel. Layar SPSS-nya udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, jadi ketika kita bekerja menggunakan SPSS, berarti yang pertama itu kita cek linearitasnya dulu untuk memastikan apakah betul model ini tuh kira-kira secara maksudnya visual sebelum kita masuk ke estimasi parameter dan lain-lain itu bisa digunakan atau bisa dianalisis menggunakan regresi gitu. Nah, kalau regresi linear itu kan berarti hubungan Y dengan X-nya itu kan harus saling linear kan. Oleh karena itu kita harus ya cek dulu secara grafik lah minimal apakah benar hubungan Y dengan X-nya itu secara linear gitu. Jadi kita cek dulu secara grafik. Pertama kita klik ini, grafik, terus pilih yang scatter plot. Pilih yang simple ya. Yang simple scatter. Kemudian definisikan di sini Y-aksisnya diisi Y, X-aksisnya diisi X1. Nah, kira-kira itu bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini kira-kira linear nggak ini? Sahat kira-kira linear nggak kalau seperti ini Sahat? Cukup linear lah, Pak, istilah. Ya kalau ya secara umum ya masih bisa dibilang linear lah ya. Kalau misal seperti ini tuh baru itu bukan linear gitu. Tapi kalau seperti ini udah ya cukup meyakinkan untuk dianalisis dengan regresi linear. Kemudian yang selanjutnya kita cek antara Y dengan X2-nya.
Untuk Y dengan X2-nya juga ya masih bisa dibilang linear lah. Oleh karena itu kita bisa langsung masuk ke regresi. Pertama untuk yang regresi, kita masuk ke yang berganda dulu ya. Nah ini. Jadi pada yang berganda itu variabel Y-nya dimasukkan ke dependen. Kemudian X1-nya X1, X2-nya dimasukkan ke independen. Nah, kemudian di sini kan ada macam-macam opsi ya. Tombol gitu. Nah, kita coba klik yang statistik. Muncul ini tuh jadi nanti apa yang akan dimunculkan dalam output kita gitu. Yang sudah pasti kan estimasinya, model fit-nya. Kemudian kita butuh juga collinearity diagnostik untuk mengecek apakah terdapat kolineritas. Kemudian nilai Durbin Watson-nya juga perlu untuk mengecek autokorelasi. Cukup ya segini ya. Kemudian plotnya itu untuk uji homogenitas. Jadi untuk uji homogenitas itu bisa dilihat secara grafik, bisa dilihat dari scatter plot antara student TZ residual atau S resid dengan Z spread. Student TZ residual itu maksudnya adalah residual yang telah distandarisasi. Jadi nilai residual yang telah distandarkan ya, dikurangkan dengan mu dibagi dengan standar deviasinya. Kalau Z-spread itu standardized prediction ya, prediksi yang telah distandarisasi juga gitu. Kemudian kita klik continue. Kemudian nah ini yang di-save. Prediksinya unstandardized, residualnya juga yang unstandardized saja. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, kita langsung coba highlight di T hitungnya ya. Tadi kan yang ada masalah itu di T hitungnya. T hitungnya itu ternyata 4,127, 2,613. Salah ini berarti. Berarti yang ini tuh bukan S kuadrat yang ini. Untuk yang uji signifikansi parameter secara manual, ini masih ini ya. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan. Ini masih nanti akan saya perbaiki lagi, kemudian saya kirimkan ke kalian. Nah, di sini output yang tersedia itu pertama itu adalah model summary. Model summary itu isinya itu nilai R square, nilai R atau nilai korelasi, kemudian ada juga di sini nilai Durbin Watson ya. Ada standar error of estimation juga, kemudian adjusted R square. Kemudian ini untuk tabel ANOVA kita, tabel ANOVA-nya. F hitungnya lima tiga empat. Regression 49.
Ya ada sedikit perbedaan ya. Tapi itu tidak mengubah hasil akhir keputusannya. Biasanya memang seperti itu antara hitung manual dengan hitung software itu biasanya ada perbedaan gitu. Tapi perbedaannya tidak signifikan. Asalkan perhitungan manualnya kita step-stepnya benar, angka yang dimasukkan sesuai ya, kesimpulan akhirnya tetap sama gitu, walaupun hasil perhitungannya ada yang berbeda. Ini total 549, kita totalnya dapat 549, di sini dapatnya 534. Nah, ini untuk yang ANOVA-nya. Kalau untuk uji signifikansi model regresi itu yang uji F itu dilihatnya dari tabel ini. Ini F hitung, ini nilai sig-nya. Nah, kalau kita akan menggunakan signifikansi, maksudnya pedomannya itu dengan menggunakan signifikansi, berarti nilai H0-nya itu ditolak jika nilai signifikansinya itu kurang dari alfa. Nah, di sini signifikansinya kita peroleh 0,000. Belakangnya itu harus ada, maksudnya masih ada angkanya lagi, tapi oleh SPSS itu disingkat yang ditampilkan itu hanya 3 angka di belakang koma saja. 3 angka di belakang komanya itu hasilnya masih 0, Jadi ini seolah-olah 0,000 gitu. Tapi di belakangnya itu harusnya masih ada angkanya lagi. Kemudian untuk nilai beta topinya itu dilihatnya dari sini. Dari koefisien. Konstan itu adalah beta 0, kemudian BX1 itu adalah maksudnya beta 1, kemudian BX2 itu maksudnya adalah nilai beta untuk X2. Nilai beta 2-nya maksudnya. Nah, kemudian ini adalah nilai T hitungnya ya. Nilai T hitungnya, kemudian ini nilai signifikansi untuk masing-masing T hitungnya. Nah, di sini kalau dari nilai signifikansinya ini beta 1 dan beta 2 itu nilainya sama-sama kurang dari alfa 0,05. Berarti kesimpulan akhirnya ya parameter beta 1 dan beta 2 itu signifikan. Jadi tadi yang dihitung manual itu saya ada yang salah berarti itu rumusnya untuk rumus hitung SE-nya. SE dari masing-masing nilai betanya. Nanti saya cek lagi. Nah, kemudian ini nilai VIF. VIF ini untuk mengecek apa kemarin? VIF. Andre Arjunanda Yasin. Masih ingat nggak? VIF itu untuk ngecek apa? Rian, VIF kemarin untuk mengecek nilai apa? Minggu lalu yang kaitannya dengan asumsi. Mengecek nilai apa? Masih ingat nggak? Multikolinearitas bukan, Pak? Iya, betul. Jadi untuk ngecek multikolinearitas ya, apakah ada korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebasnya gitu kan. Nah, karena kita hanya punya 2 variabel bebas, berarti nilai VIF-nya kita hanya punya 1 kan. Maksudnya VIF X1 dan X2 itu kan sama dengan VIF X2 dan X1. Oleh karena itu makanya ini VIF-nya sama 2,192. Nah, karena ini kurang dari 10 ya, berarti kemarin kesimpulannya kalau kurang dari 10 itu tidak ada multikolinearitas. Kemudian selanjutnya ini ini
pengecekan multikolineritas selain dengan menggunakan VIF itu juga bisa dengan menggunakan eigenvalue. Tapi kalau untuk level mahasiswa S1 saya rasa cukup hanya menggunakan VIF saja. Jadi nanti misalkan di praktikum ke depan atau misal di ujian nanti kalian cukup tunjukkannya melalui nilai VIF saja. Nah, ini kemudian untuk nilai statistik dari errornya ya, residualnya. Nah, kemudian ini adalah scatter plot untuk menguji homogenitas residual. Jadi suatu residual atau suatu error itu dikatakan homogen jika scatter plot antara tadi itu standardized predicted value dengan studentized residualnya itu tidak membentuk suatu pola tertentu gitu. Polanya menyebar acak. Kalau ini kan sekilas kan ya kita bisa katakan kalau plotnya itu acak ya. Jadi ya ini masih bisa disimpulkan kalau homogenitas residualnya itu terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya itu normalitas. Normalitas itu berarti saya akan arahkan kalian normalitasnya itu dengan menggunakan uji formal, menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau di sini berarti yang diuji normal yang mana ininya? Pre itu maksudnya predicted value, residual ini maksudnya nilai residualnya gitu. Berarti yang diuji normalitas yang mana? Residual. Yang residual, Pak. Ya residualnya ya, karena kan yang asumsi normalitas itu asumsi normalitas atas residual kan. Berarti yang kita uji residualnya. Nah, cara untuk normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk residual itu adalah seperti ini. Ini one sample KS. Ya, kita masukkan variabel yang akan dites itu apa. Tadi kan residual ya, unstandardized residual. Residual yang tidak distandarisasi. Jadi ini nilai residual aslinya itu ya seperti ini, yang belum distandarkan. Kita masukkan sini, dan kita centang mana yang akan kita tes distribusinya. Kita kan akan tes distribusi normal. Berarti kita centang yang normal, hasilnya ini. Hasilnya itu kalian perhatikan yang di Kolmogorov-Smirnov Z dan Asim-Sigdutailet ini. Kalau Kolmogorov-Smirnov Z ini adalah nilai statistik ujinya, nilai D-nya. Kalau ini itu nilai signifikansinya. Dan suatu uji hipotesis Kolmogorov-Smirnov itu akan menghasilkan kesimpulan data berdistribusi normal itu kalau nilai signya ini lebih besar dari alfanya ya. Bentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05 itu bisa dianggap bahwa asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Kemudian yang asumsi yang terakhir yang harus kita cek itu adalah ini, non-autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Kita untuk yang non-autokorelasinya berarti kita cek yang
Analisis galatnya. Non autokorelasi. Ya ini ya, Durbin Watson ya, menggunakan uji Durbin Watson. Hipotesis yang kita gunakan mau yang mana? Yang hipotesis 3 aja ya. Hipotesis. Tingkat signifikansi apa sama dengan 5%. Nah, karena kita tadi bekerja menggunakan software, berarti di sini kita D-nya itu berapa tadi? 0,843. 0,843. Kemudian kalau di statistik uji kita perlu cantumkan juga nilai DL dan DU-nya. DL-nya berapa ini berarti? DL-nya itu coba kalian cek di tabel Durbin Watson untuk alfanya 5% dan K-nya itu variabel bebasnya itu ada 2. Berapa coba? Ini itu tadi kita punya 10. Benar nggak ketemunya segini di tabelnya DL dan DU-nya? Ada yang udah ngecek juga nggak? Iya Pak, benar. Benar ya? Nah, kalau ini kriteria penolakannya kan ini. Kalian tulis saja di sini, ditempel. Jadi kira-kira ini apa keputusannya?
nilai D-nya ini, DL-nya ini. D kurang dari DL nggak? Nggak ya? Lebih dari kan D-nya itu. Kemudian, apakah D lebih besar dari DU? 1,6413. Tidak ya, kurang ya. Berarti ini. Oh, sebentar. D-nya tadi 0,843, betul. DL-nya apakah ini harusnya DL ini? Oh, ini harusnya DL. Jadi untuk yang ini tuh harusnya DL ini ya, bukan DU. Oh. Seperti ini untuk kesimpulannya. Pengujian tidak memberikan kesimpulan yang meyakinkan. Jadi kita tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menolak H0 maupun untuk menerima H0 gitu. Jadi keputusannya itu abu-abu gitu. Kalau sudah seperti itu ya itu tergantung kebijakan si peneliti gitu. Misalkan akan lebih baik jika disembuhkan sampai asumsi non autokorelasinya itu terpenuhi, atau mau disimpulkan sekalian kalau hasil ujinya itu tidak terdapat autokorelasi gitu. Sampai sini jelas? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Nanti untuk yang uji T-nya itu saya susulkan lagi ya, setelah saya peroleh hasil fix-nya gitu. Berapa nilai SE beta 1 dan SE beta 2-nya, rumus bakunya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti absennya saya kirim di grup ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.